Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Di dalam Keluaran, kita di sini melihat bagaimana ini adalah merupakan Paskah yang pertama. Paskah yang pertama bagi umat Israel pada waktu itu. Di mana pada waktu itu bangsa atau umat Israel masih berada di bawah kekuasaan bangsa Mesir. Dan Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sudah dengan berbagai cara, ya, Musa yang diutus oleh Tuhan mengupayakan supaya umat Tuhan bisa keluar dari tanah Mesir. Tapi ternyata membaca firman itu mengeraskan hati. Dan ini yang terakhir adalah Tuhan katakan bahwa ini itulah yang terakhir, ya. Dan ini kamu harus keluar dari tanah Mesir. Dan kamu harus belajar melakukan apa yang perintah kepadamu. Mereka disuruh apa? Ambil domba. Kemudian disembelih, dagingnya dipanggang makan, dan kemudian darahnya harus dibubuhkan di tiang pintu mereka. Untuk apa? Supaya kan pada hari Tuhan bilang akan mengadakan tulah yang ke-10 di mana semua anak sulung, mulai dari anak sulung ternak sampai anak sulung manusia, bahkan anak sulung daripada raja sendiri, semua akan mati. Jadi hanya yang memakan daging dan kemudian yang itu tiang-tiangnya itu ada darah, maka malaikat maut akan melewati dan mereka akan selamat. Dan kemudian Tuhan melakukan hal itu. Dan kemudian selain itu Tuhan juga memerintahkan, itu suasananya sedang terburu-buru, ya. Pokoknya kamu segera lakukan itu, dan malam ini kamu harus segera keluar. Dan kemudian Tuhan katakan kamu harus makan roti yang tidak beragi, ya, karena memang tidak ada waktu, ya. Kalau mau buat roti yang beragi itu butuh waktu. Supaya apa? Kalau yang kurang bikin seperti gue masih tahu, ya, yang ragi itu mengembangkan, tapi itu butuh waktu, ya. Tapi itu terburu, jadi rotinya lagi tidak beragi, gitu, ya, dibuat. Dan kemudian harus makan apa dibilang sayur yang pahit. Banyak untuk pemerintah nasi itu sebenarnya sayur pahit kan gak enak banget, ya, dimakan. Aduh, rasanya apalagi yang pahit, ya, seorang itu membuat sayur pahit, ya, dengan bumbu yang dan pepaya, ya. Buat kita yang suka enak, kan kalau kita suka hanya sayur pahit saja, waduh, rasanya tidak enak, hanya sayur pahit kita makan. Itu Tuhan menyuruh itu mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan di Mesir itu, ya, seperti itulah rasanya, pahit dan porsinya tidak enak, ya. Dan kemudian akhirnya mereka melakukan semua itu, dan kemudian mereka memang betul malam malaikat mau lewat itu, kemudian akhirnya umat Tuhan mulai terselamatkan. Nah, di sini Tuhan Paskah, itulah arti Paskah itu adalah melewati atau ya melewati. Dan dalam bahasa Inggris itu Passover, atau di dalam bahasa Ibrani itu Pesach. Ya. Jadi maknanya sudah diartikan sebagai terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi kalau kita sekarang ini itu merupakan hari peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke surga. Ya. Jadi Paskah itu menjadi hari kemenangan Yesus Kristus dari kematian dan memberikan pengharapan bagi umatnya yang telah ditebus dengan darah milik Tuhan Yesus, bahwa dia memiliki hidup yang kekal, ya. Nah, Paskah dalam Perjanjian Lama itu yang tadi yang saya jelaskan bahwa itu
artinya bahwa umat Tuhan itu adalah mereka merayakan Paskah untuk boleh mengingat bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari kekuasaan Mesir. Dan itu semuanya adalah karena apa? Ya darah domba itu, ya. Dan memang pada waktu itu darah domba itu jangan yang bercacat, tapi yang bagus, yang sempurna, yang harus dipersembahkan. Nah itu sebetulnya mengingatkan akan yang akan datang, ya, bahwa kita itu dilepaskan dari perbudakan dosa, ya. Tapi dalam perjanjian lama memang itu harus diingat oleh umat Tuhan pada waktu itu, bahwa Tuhan telah melaksanakan pembebasan bagi mereka dari perbudakan di tanah Mesir, ya, menuntun mereka. Jadi kamu harus ingat-ingat ya, pada waktu di mana Tuhan itu menolong kamu, membebaskan kamu, maka kamu harus memperingati itu secara turun-temurun. Maksudnya adalah untuk mengingat bagaimana Tuhan dengan kuasanya, dengan kebesarannya, dengan kasihnya yang luar biasa sudah membebaskan mereka dari perbudakan dari bangsa Mesir. Makanya harus dibubuhkan darah, kemudian makan roti yang tidak beragi, dan kemudian makan sayur yang pahit untuk mengingatkan betapa sebetulnya tidak enak hidup di dalam perbudakan bangsa lain, ya. Jadi kamu harus ingat-ingat, jangan ingin lagi kembali ke Mesir, ya. Kamu harus ingat perjuanganmu, bagaimana kamu harus keluar dari tanah Mesir, ya, dan bagaimana Tuhan menolong kamu secara luar biasa, ya. Karena kalau kita lihat perjalanannya, ketika mereka sudah keluar pergi, lalu ketika mereka menghadapi tantangan, ada laut di situ, ya, yang mereka bingung harus bagaimana, tapi kemudian Tuhan secara dahsyat menolong mereka sehingga umat Tuhan itu bisa melewati laut itu, ya, dan kuasa Tuhan membuat laut itu terbelah sehingga mereka bisa selamat. Jadi perjuangannya luar biasa. Jadi kamu harus terus mengingat itu. Bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa sudah menolong kamu sehingga kamu bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Paskah dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama sebetulnya berjalan secara beriringan. Hanya dalam perjanjian baru, Paskah lebih ditujukan untuk menonjolkan tentang cinta kasih, anugerah, dan kuasa yang diberikan Allah kepada umatnya. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, ya, supaya apa? Menghindarkan umatnya dari kutukan maut, ya, di mana mereka itu adalah orang berdosa, hidup dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Tapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib maka mereka terhindar atau terbebas dari situ. Jadi Yesus membebaskan orang yang percaya dari perbudakan dosa dan memberikannya kepastian mengenai hidup yang kekal, keselamatan di dalam Tuhan. Minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah yang mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, mengorbankan dirinya. Dia turun dari tahta kemuliaannya, menjelma di dalam diri Yesus dan kemudian mati di kayu salib. Demi untuk apa? Dia mengasihi manusia yang berdosa. Supaya manusia itu bebas dari perbudakan dosa. Kalau zaman perjanjian lama, umat Tuhan bebas dari perbudakan Mesir bisa merupakan juga lambang atau simbol yang kemudian di perjanjian baru melambangkan bahwa Yesus sang domba itu mengorbankan dirinya untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa yang mengikat manusia. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang sangat luar biasa ini, sebetulnya kalau kita merenungkan kira-kira apa sih makna atau maksudnya, apa aplikasinya bagi kita di dalam kehidupan kita. Melalui semua ini Tuhan menginginkan supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Dia itu keluar dari hidup yang gelap menuju hidup yang terang. Ya sebagai manusia kita seringkali terpengaruh dengan dunia yang sifatnya gelap.
atau sangat buruk ya di sekeliling kita. Ya. Dan seringkali hidup manusia itu tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Ya. Dengan kematian Yesus, Yesus memberikan pengharapan. Ya. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus telah bangkit, maka di sini kita lihat bahwa manusia itu memiliki pengharapan, yaitu hidup yang kekal, telah berpindah dari gelap kepada terang. Ya. Hidup dalam gelap adalah hidup yang menyukai dosa. Ya. Hidup yang menyukai dosa mungkin saya pikir banyak sekali, tidak perlu diuraikan. Kita masing-masing sudah tahu ya hidup di dalam dosa. Hidup yang jelas hidup dalam dosa adalah hidup di mana kita itu tidak mau belajar untuk taat kepada Tuhan. Lebih menyukai hal yang lain daripada Tuhan. Nah sehingga dia senang hidup di dalam kegelapan, tidak mau taat. Tuhan mengatakan supaya kamu belajar hidup untuk bisa mengasihi orang lain. Tapi seringkali tidak sanggup kita mengasihi orang lain. Hendaklah kamu mengampuni orang yang bersalah terhadap kamu. Tapi boro-boro kita mau memberikan pengampunan kalau orang sudah menyakiti hati kita. Bagaimana kita bisa mengampuni orang itu? Ya. Apalagi kalau sudah sangat sakit sekali, rasanya susah sekali untuk bisa mengampuni. Kalau ada orang yang mungkin mengatakan hal yang tidak baik dengan diri kita, seringkali kita terpancing untuk menjadi marah, ya, menjadi kesal, menjadi jengkel, ya. Jangankan jauh-jauh dengan orang yang dekat dengan kita sajalah ya. Seringkali kita juga terpancing, ya. Kalau misalnya pasangan kita misalnya melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita terpancing menjadi jengkel, marah, dan kemudian kita berpikir yang negatif tentang dia. Dan kadang kita berpikir, awas kalau ada kesempatan saya mau membalas gitu kan. Nah itu. Tapi sebetulnya Tuhan tidak menghendaki begitu. Tuhan menginginkan apa? Kita hidup dalam terang. Berarti hidup dalam terang apa? Mengikut apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan bilang kata ampuni. Susah Tuhan. Tapi Tuhan bilang ampuni. Gak bisa Tuhan. Tuhan bilang ampuni. Ya, jadi kadang-kadang itu susah, sulit. Kemudian kehidupan kita harus berpikir yang baik. Ya, kadang-kadang kita berpikir yang tidak baik. Baik tentang diri sendiri, baik tentang orang lain. Berpikir tidak baik dengan diri sendiri adalah kita merasa diri kita tuh tidak bisa apa-apa. Kita merasa tidak mampu dengan apa yang ada dalam diri kita. Kita merasa rendah diri, ya. Kadang-kadang berpikir tentang yang tidak baik. Dan kemudian Tuhan bilang, kamu harus belajar berpikir yang baik. Siapa kamu? Kamu adalah anak Tuhan. Anakku yang telah kutebus. Bahwa kamu itu sangat berharga di mataku. Dan kamu itu sanggup untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Kemudian kalau yang ekstrimnya adalah hal yang jahat yang dilakukan. Kalau ya ngomong kotor, ngomong yang gak bagus mah istilahnya dianggap yang biasa ya manusia lakukan. Kadang-kadang itu mah dosa kecil. Tapi kadang juga misalnya dia menipu. Nah, menipu lebih naik katanya tingkatnya. Kalau udah menipu apa? Mungkin merampok. Kalau udah gak merampok apa? Mungkin membunuh. Kita berpikir, wah itu membunuh itu suatu dosa yang besar gitu kan ya. Orang yang jahat sekali. Tapi kita harus tahu bahwa sebetulnya di hadapan Tuhan dosa kecil, dosa besar adalah tetap dosa. Ya, jadi kadang-kadang Tuhan katakan keluar dari gelap, kegelapan ya. Menuju terang, berarti hidup betul-betul mengikuti apa yang memang Tuhan mau. Dasarnya apa? Bukan supaya kita dapat keselamatan. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Justru karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, dia sudah berkorban untuk kita. Itulah dasar bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau. Jadi Paskah itu sebetulnya seharusnya memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan manusia. Manusia yang berdosa yang dulunya hidup di dalam kegelapan menuju kehidupan di dalam terang. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu apa pengaruhnya dalam hidup kita? Kalau tidak memiliki pengaruh apa-apa, untuk apa Yesus mati di kayu salib? Ya. Justru itulah Yesus mati berkorban. Ya. Kemudian
Yang berikut adalah apa yang bisa diubah dengan peristiwa Paskah ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saya dan kita semua perlu belajar bangkit dari kehidupan yang lama dan mulai dalam memasuki kehidupan yang baru. Kemarin Bapak Gottlieb dan Ibu di Pak Yopi saya dengar sudah memasuki kehidupan yang baru, lupakan kehidupan yang lama katanya ya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan juga sama. Ketika kita percaya, memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita harus bangkit dari kehidupan yang lama dan kita harus belajar melatih diri untuk masuk kepada kehidupan yang baru. Ya, manusia sering mengalami banyak masalah dan dalam kehidupannya. Dan tidak jarang berbuat dosa, ya, termasuk saya juga, ya. Namun setelah Tuhan bangkit dari kematian, Dia ingin mengajarkan pada umat manusia untuk mengubah perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, ya, menjadi lebih baik. Kehidupan masa lampau yang hitam, kelam, penuh dosa itu harus dibuang. Bagaimana hidup dosa kita dalam masa lalu? Sering marah-marah, sering ngomel-ngomel, ya, ngata-ngatain orang, berpikir yang tidak bagus, ya, dan kemudian berbuat yang tidak baik sama orang. Itu semua harus tinggalkan kalau kita udah hidup di dalam Tuhan, ya. Untuk apa? Saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menolong satu dengan yang lain. Jadi itu kehidupan masa lampau yang hitam, kelam dan penuh dosa harus dibuang, ya. Dan kemudian kesadaran bahwa Yesus itu sudah berkorban untuk saya, itu harus dipupuk sehingga dapat bangkit untuk memulai kehidupan yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, kita tahu seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, ini Rasul Paulus di dalam Korintus ya. Di situ juga Paulus sebetulnya mengingatkan kepada jemaat kepada Korintus. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus. Jangan kamu kembali lagi kepada kehidupanmu yang lama, ya. Dia bilang jangan main-main dengan dosa. Kalau kamu sudah mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus, tujukan pandanganmu untuk belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Kamu jangan main-main lagi dengan dosa. Memang waktu itu yang Paulus ingatkan adalah tentang percabulan, ya. Baik percabulan yang sesungguhnya, tetap juga menyangkut percabulan secara rohani, yaitu yang sudah menyatakan komitmen sungguh percaya kepada Tuhan, lalu beralih untuk percaya kepada Allah yang lain. Jangan main-main, kata Paulus ya. Karena apa dikatakan di sini? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya. Nah di sini Paulus mengingatkan, ingat, Tuhan Yesus sudah mati untuk kamu. Seperti Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Ingat ya, bagaimana Tuhan sudah menolong kamu keluar dari perbudakan di Mesir. Wah, sangat luar biasa. Ya, karena itu memang Tuhan menyuruh Musa itu tulah demi tulah. Tapi tidak mempan. Tapi sebetulnya itu menyatakan kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan yang luar biasa. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tidak ada yang bisa melawan kemahakuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan. Kamu ingat ya, bagaimana Tuhan membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ya. Dan kamu jangan kembali lagi ke sana. Tapi nikmati hidup di dalam Tuhan. Hidup dalam perbudakan di Mesir itu tidak enak. Nah di dalam perjanjian baru Tuhan mengingatkan kepada kita. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib.
Dia mengorbankan diri, mencucurkan darah untuk kita manusia berdosa. Tuhan mengingatkan, ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan lagi kamu kembali kepada kehidupan yang lama dan kemudian kembali dalam hidup dalam dosa. Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Jadi Bapak Ibu, apakah Tuhan sanggup untuk melakukan itu? Sanggup. Ya. Paskah, peristiwa Paskah, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa bagi orang yang sungguh percaya kepada Dia. Dan peristiwa Paskah ini mampu mengubah kehidupan kita dari manusia berdosa menjadi manusia yang hidup di dalam kebenaran. Ya. Memiliki kuasa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri sebagai manusia berdosa, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Tapi kita puji Tuhan, bersyukur karena Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk masuk di dalam kehidupan yang baru. Karena kuasa itu berasal dari Dia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi peristiwa Paskah memiliki kuasa untuk mengubah kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk hidup saling mengasihi, saling mengampuni, menerima satu dengan yang lain. Dan kemudian mulai berpikir belajar yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan berpikir yang jelek tentang apapun juga. Pengharapan di depan, masa depan di depan sana. Kadang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti. Saya dan kita semua belajar untuk percaya kepada Dia. Bahwa Dialah yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Untuk membawa kita kepada jalan yang terbaik dalam hidup kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, untuk jadi perenungan bagi kita. Apakah arti Paskah bagi Bapak Ibu? Apakah arti Paskah itu mengubah kehidupan kita? Yang jelas, Paskah peristiwa itu memiliki kuasa kalau kita belajar percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kami. Ya Roh Kudus, tolonglah kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu sungguh boleh bekerja dalam hidup kami. Memberikan penerangan, pencerahan bagi kami. Untuk kami sungguh boleh memahami akan arti pengorbanan Engkau di kayu salib bagi kami. Supaya kami sungguh boleh memiliki semangat, kami boleh bangkit untuk hidup dalam hidup yang baru. Agar kami tidak menyia-nyiakan kasih dan pengorbanan-Mu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami masing-masing setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini maupun yang hadir secara online. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.